anak kecil yang masih berumur sekitar 6 lah sampai 7 tahun. Ya berkisaran itulah. Intinya dia masih menjalani pendidikan di jenjang SD. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir An-Nafli. Kali ini ya kita berbagi inspirasi tentang cerita mungkin yang saya temukan di Instagram. Sempat viral juga beberapa waktu yang lalu terkait video tersebut. Jadi kali ini kita akan membahas video tersebut dan topiknya yaitu terkait dengan anak kecil yang masih berumur sekitar 6 lah sampai 7 tahun. Ya berkisaran itulah. Intinya dia masih menjalani pendidikan di jenjang SD. Oke, so langsung saja teman-teman. Saya pikir cerita ini kita perlu bahas karena ada hal-hal penting yang perlu kita petik dan kita ambil dan kita jadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita. Kenapa saya bahas hal ini? Karena ya menurut saya penting dan bukan buat saya saja, mungkin buat teman-teman. Ketika teman-teman menonton dan melihat video saya di YouTube ini, ketika menurut teman-teman video saya ini penting, ya teman-teman ambil yang penting. Tapi menurut teman-teman jika tidak penting, ya teman-teman gak usah ambil ya, gak usah ya skip aja, no problem for me. Oke, kita akan bahas terkait dengan video yang tadi yang saya sebut di awal. Jadi ada salah satu video yang saya temukan. Jadi dia itu merawat orang tuanya yang sedang menghadapi kesakitan terkait dengan masalah orang tuanya itu. Jadi ada penyakitnya. Jadi anak kecil dia merawat, dan saya terinspirasi anak kecil itu bukan laki-laki dan dia merawat ayahnya. Anak kecil tersebut adalah anak perempuan yang masih berumur 6 sampai 7 tahun yang rela mengorbankan waktu, tidak ikut bermain dengan teman-temannya, melainkan dia harus menjaga dan melindungi ayahnya karena ayahnya kesakitan terkait penyakit yang dihadapi oleh ayahnya. Makanya dia rela untuk tidak bermain dan tidak mengikuti teman-temannya yang di luar sana mungkin bermain atau memanggilnya untuk bermain bersama-sama, tapi dia nggak peduli karena dia lebih mementingkan orang tuanya. Karena ya kalau dipikir ya betul sih. Jadi kita perlu ambil catatan penting dan contoh yang penting dari video tersebut. Kenapa demikian? Karena kita saja yang dibilang udah dewasa, udah memahami segala hal terkait dengan mungkin banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam kedewasaan kita, tapi kita belum mampu untuk menjaga dan merawat orang tua kita. Tapi saya terinspirasi dari anak kecil tersebut. Dia mampu meluangkan waktunya yang tadinya ketika anak-anak yang masih berumuran dia bermain, pokoknya menikmati masa kecilnya mereka, tapi anak kecil tersebut malah rela untuk mengorbankan waktu, terus mengorbankan waktu bermainnya untuk merawat ayahnya. Saya terinspirasi teman-teman. Jadi video tersebut sampai viral, hampir berapa ratusan atau ribuan orang yang menonton itu di reels Instagram. Saya rasa dari video-video tersebut kita perlu mengambil catatan-catatan penting untuk perlu kita tanamkan dalam diri kita. Apakah dalam diri kita itu sudah ada sifat tersebut atau belum? Anak si kecil itu aja udah rela. Wah, saya sangat salut, luar biasa teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman yang saat ini orang tuanya masih ada, masih lengkap, ketika orang tuanya membutuhkan, janganlah untuk tidak mau mendengarkan orang tuanya, tidak mau untuk
mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya teman-teman. Karena saya rasa hidup ini cuma satu kali teman-teman, dan hidup ini cuma satu kali, maka teman-teman harus manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan membuang-buang waktu demi hal-hal yang tidak penting buat teman-teman. Oke? Saya pikir karena mungkin ya orang tuanya itu sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, sehingga dia udah merasakan kesepian dari ibunya, maka dia tidak mau kehilangan ayahnya kembali. Maka dia pengen untuk merawat ayahnya dan pengen untuk melihat ayahnya sampai dia tumbuh dewasa. Karena anak itu butuh ayah, butuh sosok ayah, apalagi anak perempuan. Ya, tempat curhat terbaiknya adalah ayahnya. Beda sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, tempat curhat terbaiknya adalah ibunya. Jadi sifat anak laki-laki sama perempuan kan berbeda. Jadi itu perbedaannya yang terletak. Makanya ya, ketika teman-teman mungkin menemukan video-video seperti itu, janganlah, saya cuman sampaikan bahwa janganlah teman-teman skip nonton. Kalau bisa teman-teman ambil pelajaran-pelajaran penting yang perlu teman-teman ambil dari video tersebut. Memang bagi teman-teman itu hanya sebatas kayak biasa lah buat saya. Lagian juga buat apa sih buat aku, nggak penting juga. Tapi bagi orang-orang yang memahami tentang hal-hal tersebut, dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang perlu dia ambil dan kemudian dijadikan sebagai proses dan pelajaran dalam hidupnya. Jadi ya, saya rasa janganlah teman-teman terlalu cuek terhadap orang tua teman-teman, apalagi sampai tidak peduli terhadap orang tua teman-teman. Hargailah orang tua selagi masih ada. Ketika orang tua telah tiada, sunyi, rumah kalian untuk pulang, tempat kalian untuk berlindung itu sudah tidak ada teman-teman. Contohnya, mungkin ya teman-teman lihatlah di sekitaran teman-teman yang saudaranya atau keluarganya yang sudah tidak ada orang tuanya, yang sudah tidak lengkap, pasti dia merasa sunyi. Apalagi mamanya, apalagi seorang anak laki-laki yang sudah tidak ada mamanya, atau seorang anak perempuan yang sudah tidak ada ayahnya. Dia tidak ada tempat untuk berlindung, dia tidak ada tempat untuk memberikan, untuk menyuarakan isi hatinya kepada orang tuanya. Sangat susah teman-teman. Jadi ayo teman-teman, mulai sekarang kita sama-sama belajar lah. Ya mungkin bukan buat teman-teman saja, tapi buat diri saya juga sendiri. Ayo pelan-pelan kita merubah diri. Video apa yang kita lihat, ketika itu penting bagi kita, kita ambil pelajaran-pelajaran yang paling penting dari video tersebut, inti dari video tersebut. Kemudian kita saring kembali, saring mana yang penting sih. Jadi setelah kita saring, baru kita tanamkan dalam diri kita dan kita jadikan sebagai pelajaran dalam proses menjalani kehidupan ini. Karena saya tahu saat ini kita menjalani proses kehidupan, apalagi teman-teman yang udah dewasa, banyak sekali cobaan-cobaan yang terus terjadi dalam diri teman-teman. Jadi teman-teman itu butuh jalan keluar dari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Dan bisa jadi salah satu solusi terbaik yang Allah berikan atau yang Tuhan berikan buat teman-teman adalah lewat jalan. Ketika teman-teman menggunakan handphone, terus teman-teman nonton di TikTok atau nonton di Instagram atau nonton di YouTube, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang teman-teman hadapi, teman. Oke? Jadi ya, bagi saya sih jangan teman-teman terlalu, memang kehidupan dewasa ini ya yang sangat berat buat kita lalui. Apalagi dalam proses mencari pekerjaan, melaksanakan pendidikan, pasti banyak cobaan-cobaan yang muncul secara tiba-tiba dan kita bahkan nggak tahu kok ini cara mencari jalan keluarnya gimana. Tapi
Kata Allah, kalau kamu sholat, kamu laksanakan apa yang saya perintahkan, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan solusi yang terbaik ketika kamu mendapati masalah-masalah yang terjadi. Oke? Jadi cukup ya. Saya rasa cukup video terkait pembahasan video anak kecil yang menginspirasi saya sehingga saya membuat video ini untuk membahas video tersebut. Oke, jadi teman-teman nonton terus video saya. Ketika ada yang teman-teman ingin sarankan atau teman-teman ingin untuk saya membahas topik tersebut, komen di komentar YouTube saya. Oke? Biar kita sama-sama bahas, biar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang memang ya ilmu yang dari saya mungkin ya masih terbatas. Ketika teman-teman punya ilmu lebih, teman-teman komen di bawah. Oh, kurangnya di sini. Oke, thank you very much. Oke, watching terus video saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.